Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat pagi Pak Agus dan teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita bisa bertemu ya tatap muka secara virtual bersama dengan Pak Agus selaku praktisi dari industri. Dan sekedar informasi ya, hari ini merupakan pertemuan terakhir ya teman-teman bersama Pak Agus ya. Dan nanti teman-teman silakan lebih aktif lagi untuk bertanya dan bisa berdiskusi ya terkait dengan mata kuliah pengolahan basis data. Baik, mungkin bisa langsung dimulai nggih Pak Agus. Mohon maaf sebelumnya. Baik, sebentar. Saya lagi untuk slide-nya saya masuk. Oke, baik. Siap Agus sambil menunggu Pak Agus untuk bisa mempersiapkan materi. Oke, teman-teman nanti silakan ya lebih aktif ya bertanya, berdiskusi terkait dengan mata kuliah, dan diharapkan teman-teman juga bisa praktek ya nanti kalau misal Pak Agus menghadapi praktek, dan silakan disiapkan laptop ya untuk dapat mengikuti ya praktikum ini dengan baik seperti itu. Oke. Baik, mungkin teman-teman ada yang ingin disampaikan ya sebelum kita mulai. Silakan. Tadi kelas A Wates belum ada, mungkin kelas B. B Wates. Halo? Ya, belum ada. Kelas A GK mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke, sepertinya belum ada ini ya, teman-teman. Oke, ya sambil menunggu. Saya sudah. Oke. Ya. Baik, sebelumnya mohon maaf ya Pak Agus, ini kesibukan Bapak. Bentar. Ini, Oke. Saya. Maaf Bapak, suaranya terlihat. Oke. Saya coba share screen. Sudah terlihat screen saya? Bisa Pak, bisa. Oke. Baik. Kemarin kita ini untuk Tableau ya. Nanti ada dua yang saya coba ini di hari ini. Yang pertama yang kemarin Tableau. Jadi kemarin kan kita sudah lihat di sini ya. Sebentar, saya turunkan aja websitenya. Nah, sebenarnya di sini ada cara bagaimana kita melakukan atau menggunakan Tableau publik ini. Nah, mungkin bisa kita mulai dari di sini ya.
pertama ada yang disebut sebagai workspace area gitu ya. Nah, di dalam Tableau itu, nah, mungkin sedikit kita dengarkan aja biar teman-teman juga nanti bisa tahu. Mohon maaf Pak Agus, Ya. audionya belum terdengar. Oh, sebentar. Belum kedengar ya? Iya, belum terdengar. Udah saya gede ini. Mungkin share screen-nya audio. Sebentar, share Yeah. share screen-nya di mana? Ya, mungkin bisa diulang share screen dan Sebentar. cek audionya bisa dicek. Sebentar. Mana ya? Sebentar. Tadi suaranya suara dari komputernya belum masuk ya? Belum Bapak. J. Oh, di mana ya? Share screen. Oh, share sound-nya ya. J, share screen. Oke. To a hierarchy or to create a new hierarchy. Sekarang sudah dengar? Create a location hierarchy and add dimensions to it. Oke, saya ulangin ya, sebentar. Oke, baik. Jadi di sini nanti teman-teman bisa dipelajari lebih lanjut ya, bagaimana cara menggunakan public Tableau ini. Yang pertama, ini ada beberapa petunjuk yang nanti bisa dipelajari lebih lanjut, tapi saya hanya akan sampaikan beberapa saja, terus nanti kita coba sendiri gitu ya. Yang pertama, di Tableau itu bidang yang untuk melakukan visualisasi itu disebut dengan workspace gitu ya. Jadi penjelasannya kira-kira seperti ini. Welcome to this introductory video series on web authoring in Tableau Public. In this video series, you will learn how to create the Executive Overview interactive dashboard shown here. Along the way, you will also learn fundamental Tableau concepts and terminology. You can download the files below to follow along in your own Tableau Public profile. Welcome to this introductory video series on web authoring in Tableau Public. In this video series, you will learn how to create the Executive yang ini. Sudah. Yeah. Okay. This is the workspace area. The left sidebar is currently open to the data pane.
The data pane displays all the fields from the data source. The fields are grouped by data source table. Within each table, there is a horizontal line. The fields that are above the line are called dimensions. Dimensions are fields that contain qualitative and descriptive values, such as names, dates, or geographic data. ID fields are also dimensions. Below each table's horizontal line are fields that are called measures. Measures are fields that contain numeric, quantitative values that can be aggregated using functions, such as sum and average. Dimensions control the level of aggregation of the measures in a visualization. Dimensions can be organized into hierarchies. Create a product hierarchy. Add dimensions to the hierarchy using the context menus. Alternatively, use drag and drop to add dimensions to a hierarchy or to create a new hierarchy. Create a location hierarchy and add dimensions to it. Hide fields that you do not plan to use. You can group fields by folder and then create folders to organize them. Drag fields from the data pane to the shelves and cards to build each visualization. The largest area of the workspace is the view. The view is where your data visualization displays. You build one visualization per sheet. At the bottom of the workspace, use the Sheet tabs to add additional sheets. Combine sheets to create dashboards and stories. At the top of the workspace, use the toolbar to access commands and analysis and navigation tools. Oke, jadi intinya bahwa di dalam Tableau ini ada yang dinamakan dimensi. Nah, ini di bagian atas di sini. Nah, ini adalah biasanya berupa variabel-variabel yang kualitatifnya gitu ya, seperti di sini ada nama kota, kemudian nama negara, kemudian ada kode pos gitu ya. Jadi ini variabelnya di sana. Kemudian yang bawah, di bagian bawah itu namanya measures, yaitu variabel-variabel yang kuantitatif ya. Misalkan di sini ya ada penjualan, kemudian profit, jumlah penjualannya, kemudian juga mungkin di sini ada apa namanya jumlah profitnya gitu ya. Nah, kemudian juga nanti kalau menggunakan map di sini ada gambar atau latitude, longitude dari lokasi kotanya begitu ya. Kalau memang kita pengen memplot satu gambar di sini. Nah, semua tabel itu nanti sebenarnya kita buat menggabungkan antara dimensi yang di bagian atas dengan measure atau nilai yang ada di bawah ke dalam ruang workspace ini, gitu ya, yang ada di sini semuanya. Kemudian nanti baru di ini. Nah, sekarang kita coba saja. Kita masuk ke tablunya ya, tablunya. Maaf. Saya udah sign in belum ya? Oke, saya udah sign in. Kemudian ya nanti kalau teman-teman belum mendaftar aja gitu ya, karena ini free dan bisa digunakan oleh teman-teman, apalagi kan teman-teman mesti punya waktu belajar lebih lama gitu, nanti bisa digunakan. Nah, sekarang langsung kita buat di sini namanya web authoring gitu. Jadi kita pengen menggunakan Tableau publiknya tadi. Nah, kemudian kita upload datanya ke bagian di sini, bisa drag and drop atau bisa juga menggunakan upload gitu ya. Ini contohnya saya sudah ambil yang contoh ini dulu, yang paling mudah dulu, yang ini data saya sendiri. Akan diupload gitu.
Nah, ini kita hubungkan di sini. Untuk mengekstrak datanya tadi, yang data file Excel tadi, ke dalam white space-nya di sini. Nah, ini sudah ada data project-nya. Sebentar. SPP. Datanya. Nah, ini adalah data, kalau kita lihat di bagian di sini, ini adalah data kebutuhan human capital di salah satu proyek pemerintahan, begitu ya. Ini saya lihat ada job title-nya, apa saja gitu. Kemudian ini proyeknya, jadi ada proyek untuk pendidikan, proyek untuk apa namanya kesehatan gitu. Nah, berapa orang dibutuhkan datanya ya, berapa orang dibutuhkan untuk masing-masing job role itu gitu. Nah, ini nanti kita coba visualisasikan seperti apa. Apakah ada perbedaan antara di proyek pendidikan dan di proyek kesehatan gitu. Intinya sebenarnya kita ingin melihat atau memvisualisasikan seperti itu. Sebentar, ini saya cek dulu sheet-nya. Oh, salah. Ini saya remove dulu. Bisa jalan. Nah, ini sebentar, ini project-nya. Bisa lagi data saya. Maaf ya, ini tadi sudah saya siapin kok malah pas ini nggak dapat lagi. Sebentar. Muncul datanya.
Sebentar, saya ulang ini lagi datanya kok nggak muncul data sheet-nya. Oke, saya gunakan data yang sampel lain ya. Ini data source-nya sudah punya. Nah, ini menghubungkan ada 3 data di sini, 3 data yang coba kita hubungkan. Yang pertama jumlah ordernya, kemudian jumlah orangnya, dan data return dari penjualan. Nah, harusnya ini sekarang jalan ya. Sheet. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya. Di sini tadi yang seperti di depan tadi, di sini ada apa nama negaranya. Jadi ini kebetulan datanya di Amerika. Kalau ini data country ini kita taruh di sini di white space-nya, maka dia akan memunculkan gitu ya. Karena data country-nya ini ada sudah disebutkan di datanya yang sumber datanya gitu ya. Kemudian kalau saya pengen melihat apa namanya dari sisi penjualan gitu ya di negara itu, kita tinggal taruh di sini penjualan. Ini penjualan seluruh negara ya. Di seluruh penjualan itu ada 2.297 sales gitu ya di negara itu. Nah, sekarang kita pengen nih datanya kita lebih detailkan lagi. Misalkan kita pengen data penjualan itu misalkan kita pengen tahu per wilayah gitu ya, per wilayahnya seperti apa gitu. Nah, kita tinggal tarik region di per kota aja mudah. Ini region ya, sebentar. Data per city, mana city per kota. Nah, data per kotanya seperti apa gitu ya. Kita tinggal drag drop sini, kemudian kita bisa lihat nih. Nah, ini penjualan per kotanya bisa kelihatan. Dan di sini ada apa namanya jumlah penjualannya, ada range-nya gitu. Nah, ini bisa kita buat, misalkan kita pengen gambarnya itu, ini kan hanya menunjukkan besarannya juga jumlahnya gitu. Nah, kita pengen lebih detail lagi nih dengan menggunakan density-nya gitu. Nah, ini akan lebih detail lagi. Kita lihat di sini, kita menggunakan gambar ini ya. Nah, seperti ini. Kita udah lihat density-nya seperti ini gitu. Jadi inilah penjualan di masing-masing kota begitu. Kita bisa lakukan gambarnya seperti itu. Jadi ini bagaimana memvisualisasikannya. Nah, kita juga bisa rubah warnanya, misalkan kalau ini menggunakan density, kemudian rubah warnanya, kita bisa rubah, misalkan warnanya berbeda-beda untuk masing-masing density, kita tinggal pilih aja di sini. Kurang jelas ya kalau warna itu, kita coba warna lain, coba warnanya yang lebih tebal aja, misalkan multicolor. Nah, ini sudah multicolor ya, berubah warnanya. Mungkin intensitasnya kita naikkan supaya kelihatan. Kemudian juga mungkin size-nya coba kita besarin supaya lebih kelihatan lagi. Nah, seperti itu.
Nah kan, dari sini kelihatan nanti kalau kita lihat apa namanya sudah ada bagaimana penjualan di setiap kota itu kita lakukan. Nah, kita pengen masukkan lagi misalkan tidak penjualan tetapi misalkan yang lain jumlah yang terjual berapa begitu. Kita tinggal masukkan aja di sini. Dia akan menambah gambar yang ada di visualisasi di sini. Ini salesnya kita keluarkan ya. Tinggal dikeluarin aja. Nah, ini kuantitasnya sekarang. Jadi jumlah terjual di masing-masing berapa. Kalau kita lihat sini penjualannya lebih banyak di daerah di sini ya, di ini. Tapi kita bisa juga, misalkan kita pengen ini bisa jalan kayak grafiknya ini sudah. Ini kalau latitude-nya dikeluarin atau country-nya dikeluarin. Kita ganti misalnya jualan menggunakan tabel biasa. City. Nah, kita coba yang menggunakan tabel biasa, misalkan ini nama di barisnya nama kota, ini nama kotanya, kemudian di kolomnya misalnya tadi kuantitasnya. Tinggal drop aja. Nah, ini sudah ada nih penjualannya di masing-masing kota. Nah, ini kalau kita buat grafiknya menjadi seperti ini. Nah, ini jadi gini grafiknya. Kita pilih aja. Atau mungkin menggunakan grafik yang lain. Kalau ini menggunakan, nah ini kalau kita lihat di sini menggunakan seperti ini, kita lihat bahwa penjualan kuantitasnya yang paling gede, paling banyak adalah di New York gitu ya, kemudian Los Angeles, Philadelphia, San Francisco, kemudian makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, density-nya kira-kira seperti itu kalau kita hanya ingin melihat tampilan seperti ini. Jadi kita bisa by region, bisa juga seperti ini, atau juga grafik-grafik standar yang misalkan menggunakan kolom, kemudian bar, seperti itu, kemudian ada lagi yang mana yang bisa kita lakukan. Nah, ini kalau kita lihat menggunakan apa namanya area, bisa kita lihat di sini yang paling besar di mana tadi hampir sama New York City, kemudian San Francisco, kemudian Seattle dan lain-lain gitu ya. Nah, ini yang kecil-kecil yang penjualan lebih kecil maka dia akan grafiknya juga akan lebih kecil. Nah, ini kalau kita buat circle ya, kalau kita buat pilihan yang lain misalkan pie juga bisa di sini. Nah, tapi nggak kelihatan, nggak terlalu besar ya karena pie-nya kecil-kecil banget. Jadi yang lebih menunjukkan mungkin ya yang tadi yang circle ini. Nah, ini bisa menunjukkan lebih gambarnya. Nah, pilihan warna juga di sini. Jadi sangat mudah untuk mensosialisasikan, tinggal datanya diimport, kemudian kita akan apa namanya dipisahkan mana yang dimensi, mana yang sifatnya measure atau value nilai gitu ya, value atau nilai gitu. Nah, kalau misalkan ada data wilayah, gunakan ada latitude, longitude yang dia akan melihat nanti peta gitu ya, map gitu. Nah, ini kita lihat sebentar, di sini ada map. Nah, ini juga ada map. Ini kalau kita hanya melihat latitude longitude-nya gitu ya. Sebarannya. Jadi kira-kira seperti itu untuk melakukan visualisasi di Tableau, dan tentu saja ini baru yang basic gitu ya. Tapi kalau kita mau belajar lebih apa namanya, lebih lanjut lagi, misalkan yang di sini ya.
Tadi di resource, kita lihat misalkan ini contohnya profit by ratio by geography. Yang tadi kita lakukan ya. Caranya di sini. At the bottom, right-click on the sheet name and rename it as Profit Ratio by Geography. In the data pane, use the drop-down menu to create a new calculated field called Profit Ratio. You create calculated fields using fields that already exist in your data source. Depending on the fields and formula you use, the calculated field can serve as a dimension or a measure. Calculated fields appear in the data pane and have an equal sign in the icon next to them. One way to create a view is by using Show Me. In the data pane, select multiple fields while holding down the Control or Command key on your keyboard. Then, at the top right, click on Show Me to see a list of common visualization types as well as a recommended visualization type. Select the map. Hover over the map to reveal the tooltip. The number format for profit ratio should be a percentage. In the marks card, select the context menu for profit ratio and then format number. Adjust the number formatting. The tooltip shows the applied numbered formatting. From within the marks card, click on Color. Click on Edit Color and adjust the color palette of the map. Use Stepped Color to group values into uniform bins of color. Use the advanced settings to set the endpoint values for the palette. The legend reflects the color settings. You can use the map controls to zoom in and out, pan, make selections, and search for locations. Focus on a subset of the data by applying filtering. One method of filtering is to drag fields to the filters shelf. Show a filter to make it interactive. Adjust the filter card settings to control the filter's appearance and functionality. For a field that is not within the filter shelf, use its Show Filter option to display its interactive filter. Oke, jadi itu lebih advance lagi untuk mengatur visualisasinya gitu ya. Sebentar, saya kembali lagi. Saya punya data tadi. Nah, setelah kita atur visualisasinya di sini, maka kita bisa publish gitu di di dalam website kita gitu, atau di dalam ya tergantung ya publishnya mau di mana. Bisa juga untuk presentasi, bisa juga untuk publish di misalkan di website perusahaan gitu ya. Saya ulangi lagi. Tadi belum saya simpan tuh, jadi saya buat lagi aja.
Oke, jadi kalau udah jadi seperti ini, kita mau misalkan publish. Publish-nya di, sebentar. Oke, kalau kita kembali ke profil saya, harusnya sudah terpublish. Sebentar. Nah ini, harusnya terpublish di sini. Nah ini tadi yang sudah kita hasilkan di sini. Nah kalau kita mau buat ini untuk presentasi, kita tinggal download aja. Di sini, download atau share gitu ya, atau hasilnya kita share dari hasil yang sudah kita buat. Nah, itu cara kita kalau mendapatkan hasil yang sudah kita buat tadi gitu ya, untuk visualisasinya. Nah, kira-kira seperti itu sih sebenarnya untuk yang tabel public ini. Jadi teman-teman silakan nanti bisa dicoba sendiri dengan apa namanya, dengan mengikuti yang ada di sini ya, di ini semua. Di sini langkah-langkahnya sudah disebutkan di sini. Contoh-contohnya dan menggunakan data sendiri. Saya tadi sebenarnya akan menunjukkan menggunakan data sendiri, tapi data saya nggak bekerja, nanti saya cek lagi. Mungkin itu dulu mengenai bagaimana kita melakukan atau mengolah data, memvisualisasikan data dengan menggunakan Tableau sebagai pengantar. Silakan, ada pertanyaan? Oke, terima kasih Pak Agus atas demonstrasinya untuk pengolahan data, visualisasi data menggunakan Tableau. Teman-teman silakan kalau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, monggo. Ada? Ya, silakan kalau terganggu ya jaringan bisa melalui kolom chat ya. Nah, nanti akan kita bacakan. Silakan Pak, ada yang ditanyakan. Oke, sepertinya Mas Nova Nur present. Silakan Mas Nova, bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya Pak Fajar. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Ramdhani dengan NIM 22811334034 dari kelas ADPA. Di sini saya ingin bertanya Pak mengenai bagaimana cara mengelola sebuah keamanan data saat menggunakan aplikasi public Tableau tadi ya Pak. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita apa namanya, keamanan data untuk menggunakan aplikasi yang sifatnya publik itu memang sangat tergantung dari apa namanya, kemampuan dari sekuritas atau pengamanan data dari Tableau-nya sendiri gitu ya. Jadi pasti data-data yang kita publish di situ adalah data-data yang memang data untuk publik gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin tidak terlihat di publik, itu ada tadi di fasilitasnya situ kita hide gitu ya, kita sembunyikan gitu. Jadi sebenarnya hanya kita sendiri yang bisa melihat gitu, orang lain melihat gitu ya, data-datanya gitu. Itu bisa kita lakukan itu karena kita ingin hanya untuk mengolah data saja,
tapi kita tidak ingin mempublikasikan. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi kita sembunyikan aja dari data publik gitu ya. Jadi orang nggak tahu bahwa itu kita ada data yang kita olah di situ gitu. Mungkin itu sih secara singkatnya ya. Tapi kalau mengenai datanya sendiri, tentu saja karena data ini kita upload ke aplikasinya Tableau gitu ya. Tableau, jadi ya memang data itu pasti akan disimpan di cloud-nya Tableau gitu ya. Jadi keamanannya tergantung bagaimana Tableau itu mengamankan, karena dia sebagai provider internasional global gitu, saya rasa pasti dia punya cara-cara mengamankan sendiri dari sisi infrastrukturnya gitu, infrastrukturnya yang di cloud-nya. Mungkin itu Mas siapa tadi? Nova ya, Mas Nova ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, berikutnya Mas Saperinus, monggo bisa dibuka mic-nya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Severinus Leotanaka dengan NIM 22811334662 dari kelas Administrasi Perkantoran A Wates. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Itu kan tadi dipublish ya, Pak, data-datanya itu. Berarti semua data yang sudah dipublish itu dilihat oleh semua orang, bahkan dilihat oleh semua perusahaan yang berkaitan atau perusahaan lain yang ingin melihat data-data kita. Nah, apakah nanti dengan perusahaan lain melihat data-data yang sudah dipublish, apakah nanti perusahaan lain akan menilai titik kelemahan dari perusahaan kita? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Jadi memang sangat tergantung dari kita sebagai pengelola atau sebagai perusahaan, data apa saja yang ingin dilihat oleh perusahaan lain gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau data itu hanya digunakan oleh kita, sebenarnya ada Tableau yang kita bisa install di di lokasi pelanggan ya, yang private ya, tentu saja itu berbayar gitu ya. Kalau kita memang tidak ingin, tapi kalau sudah kita publish ya tentu saja pasti akan dilihat oleh baik itu kompetitor maupun yang pelanggan gitu ya. Nah, justru itu nanti tergantung dari perusahaannya, data apa yang akan kita publish itu harus kita tentukan dulu gitu ya. Misalkan data-data tentang CSR gitu, nah itu saya rasa sangat baik untuk dipublish gitu ya, karena itu akan membuat perusahaan itu bisa dikenal gitu ya, bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab secara sosial dengan lingkungan perusahaan gitu. Atau mungkin data-data tentang demografi, nah itu nggak apa-apa juga sebenarnya kalau data demografi dari penjual kita seperti apa gitu misalnya. Tapi sekali lagi tergantung dari tujuannya kita mau mempublish data itu untuk apa gitu ya. Tentu saja kalau data-data yang sifatnya sangat rahasia ya, menjadi hanya kebutuhan internal perusahaan ya tidak perlu kita publish gitu ya. Tapi kalau kita lihat juga perusahaan-perusahaan yang go public gitu ya, itu kan pasti harus setiap tahun harus mempublish data-data tentang kinerja perusahaannya seperti laporan keuangan, laporan penjualan. Itu kalau perusahaan-perusahaan publik mereka harus melakukan publikasi terhadap data-data itu. Jadi kembali lagi dia termasuk private company atau public company, kemudian tujuannya untuk mempublish data itu untuk apa begitu ya. Nah, itu harus kita pertimbangkan gitu. Nah, tadi kembali kalau kita tidak ingin mempublish data untuk eksternal, sebenarnya kita bisa mempublish data tadi, kita olah dulu gitu ya. Kemudian tidak kita publish di public Tableau, tapi kita sembunyikan, kita hide gitu. Tapi dari data itu bisa kita gunakan sebenarnya kita untuk keperluan internal perusahaan gitu. Nah, itu sih Mas Severinus Leo. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya ini ada Mbak Niko Mangyang. Ya, silakan Mbak. Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, saya izin off-cam. Selama Bapak berada di perusahaan, apa kendala tersulit dalam melakukan visualisasi Tableau dan presentasinya Bapak? Dan bagaimana solusi yang disarankan? Terima kasih. Maaf, kesulitan gimana ya? Maksudnya kesulitan apa yang
dimaksud? Kesulitan dalam visualisasikan tabel dan presentasinya. Ya, kalau sebenarnya tergantung tadi datanya ya, kesiapan dari pengolah datanya. Jadi di awalnya tadi saya sampaikan saya punya data tadi kan tentang kebutuhan ini internal perusahaan ya. Kami punya proyek di Kementerian Pendidikan dan juga di Kementerian Kesehatan gitu ya misalnya. Nah, itu saya punya data mengenai jumlah kebutuhan job role masing-masing. Nah, itu tadi kan saya coba ya. Tadi saya mau ternyata ada flow data yang nggak match gitu ya. Nah, yang memang harus kita benar nanti kalau enggak ya nggak apa-apa, artinya tadi udah saya coba yang data lain kita bisa ya. Jadi penyiapan source data itu menjadi sangat penting gitu ya, apalagi kalau datanya itu harus ya seperti saya jelaskan di pertemuan sebelumnya harus integrasikan dulu, harus di cleansing gitu ya, data-data yang nggak perlu atau data-data yang duplikat. Nah kayak gitu-gitu proses-proses itu biasanya yang memakan waktu. Tapi kalau sudah siap datanya sesuai dengan format yang kita inginkan, sebenarnya mempublikasikan itu sangat mudah gitu ya. Ya tentu saja tadi harus punya keahlian ya, bagaimana memanfaatkan software tadi gitu atau aplikasi tadi. Mungkin itu Mikoma. Jadi penyiapan data menjadi hal yang penting dan krusial untuk bagaimana mengatasi kesulitan dalam memvisualisasikan data. Oke, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Ini berikutnya ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Saya ringkas saja nih Pak Agus. Saya bacakan. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Mbak Zulfa Salsabila dan Mbak Latifah dari kelas B Wates. Jadi untuk aplikasi Tableau ini adakah strategi atau teknik yang digunakan untuk mempercepat pengolahan data ya, ketika data itu jumlahnya besar gitu ya, besar. Nah itu ada teknik atau strategi tertentu atau tidak Pak Agus? Kemudian langsung saja saya sambung dengan pertanyaan Mbak Latifah di sini. Aplikasi Tableau ini kan free ya. Jadi kalau tidak berbayar gratis itu nanti pada saat proses pembaruan data, nah itu apakah data yang sudah terupload sebelumnya itu juga akan terupdate? Seperti itu mungkin Pak Agus. Ya, baik. Yang pertama, bagaimana untuk percepat proses supaya kalau datanya banyak ya. Tentu saja tadi kita bisa bagi-bagi datanya gitu ya. Tadi di Tableau ada sheet gitu ya. Jadi mungkin kita buat misalkan beberapa sheet data yang nanti tinggal kita gabungkan gitu. Jadi proses pengolahannya tidak semuanya diolah jadi satu file gitu ya, tapi dengan menjadi beberapa file yang lebih mungkin lebih kecil gitu ya. Misalkan kita bagi berdasarkan kota, berdasarkan apa begitu. Nah, kemudian baru terakhir nanti digabungkan. Jadi mungkin itu untuk percepat karena memang ini semua datanya adalah diupload ke cloud gitu ya, ke servernya Tableau gitu. Jadi itu mungkin yang bisa untuk percepat. Jadi bagaimana ya kita perkecil jumlah data source-nya gitu. Mungkin itu. Nah, kemudian yang berikutnya kalau misalkan data yang Halo Pak Agus. Manual tentu saja ya dengan struktur data yang ada itu kita tinggal upload data yang baru. Nah, sedangkan format format visualisasinya kan sudah ada ya. Jadi bisa menggunakan format visualisasi yang sudah dibuat begitu.
Jadi memang harus diupload data baru. Tapi kalau misalkan model koneksinya adalah stream gitu ya, jadi misalkan tadi ada konektor yang kita connect, misalkan data sosial media gitu, atau data produksi gitu ya, misalkan data produksi di pabrik lah misalkan, yang berubah setiap saat, baik itu real time maupun batch gitu. Nah itu pakai namanya data konektor. Gitu. Kalau sepanjang kita menggunakan data konektor, itu Tableau bisa memfasilitasi datanya bisa diupdate tanpa kita harus mengupload gitu. Nah itu tergantung mekanismenya tadi ya. Karena kalau yang tadi saya tunjukkan kan yang mekanismenya kita upload datanya gitu. Itu mungkin. Jadi yang bisa digunakan adalah template dari dashboard-nya itu tetap gitu ya, bisa kita gunakan tetap. Tetapi kalau model datanya kita upload manual tadi ya berarti harus kalau ada data baru harus diupload lagi gitu. Tapi kalau kita menggunakan model yang konektor, jadi kita connect ke data source-nya, nah itu bisa. Misalkan Tableau juga menyediakan beberapa data source konektor, misalkan data source konektor untuk sosial media, data source konektor misalkan untuk database yang ada di perusahaan, nah itu juga bisa. Itu kalau menggunakan data konektor maka nggak perlu. Ya setiap ada perubahan data dia real time dashboard-nya akan berubah datanya gitu. Itu jadi tergantung bagaimana mengupload datanya atau konektor datanya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Ini berikutnya ada yang resen, ada Mbak Nur Ita. Nah, ini silakan Mbak bisa bertanya secara langsung. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf karena saya off cam. Saya Nur Ita ini Rohmatin, NIM 228 11334 133 dari ADP Bewates. Izin bertanya, apakah keterampilan dan pengetahuan tentang penggunaan Tableau ini akan menjadi nilai tambah atau plus ketika melamar di suatu perusahaan? Dan apakah Tableau dan apakah kita akan sering menjumpai penggunaan Tableau di dalam dunia kerja, Bapak? Terima kasih. Ya, benar sekali. Jadi keahlian untuk mengolah data atau memvisualisasikan data itu menjadi hal yang penting ya di pekerjaan ini. Jadi karena memang kan kita selalu di perusahaan itu pasti mengkomunikasikan semua hasil pekerjaannya menggunakan data gitu ya. Jadi visualisasi menjadi penting. Jadi ya yang banyak digunakan pasti Excel, itu satu hal yang umum ya. Jadi teman-teman keahlian Excel itu kan satu hal yang memang saat ini juga kalau nggak salah Excel juga sudah punya digabungkan dengan ChatGPT ya kalau nggak salah ya. Jadi saya kemarin sudah pernah coba gitu ya, tapi sebenarnya mungkin nanti Mas Fajar bisa lihat tuh. Jadi kalau kita mau melihat data-data dari sosial media gitu ya, atau apa gitu di Excel itu sudah tinggal kayak model ChatGPT tunjukkan jumlah apa gitu. Nah itu juga ada advance gitu ya. Jadi Excel pun juga sudah mulai banyak sekarang yang dikembangkan berdasarkan teknologi atau aplikasi terakhir. Nah Tableau ini juga sama gitu ya. Jadi menurut saya ini kan mumpung teman-teman nih masih semester 1 ya kalau nggak salah ya. Semester 1. Nah di Tableau itu ada Tableau Academy gitu ya. Nah kemudian juga ada tadi Tableau yang publik tadi itu sebagai cara teman-teman membangun portofolio kalau memang nanti mau bekerja gitu ya. Jadi coba dari sekarang teman-teman buat semacam apalah data-data yang ada gitu ya, data tentang yang ada di pabrik aja, misalkan data dari BPS, data dari pemerintah daerah, atau data apa yang sifatnya publik. Coba divisualisasikan, kemudian dipublish di websitenya teman-teman yang ada di Tableau tadi. Jadi nanti kalau waktu mau bekerja, teman-teman udah bisa menunjukkan tuh, nih hasil karya saya untuk memvisualisasikan atau apa namanya ya. Hasil karya itu kalau dibilang portofolio saya, bagaimana portofolio saya mengolah data. Nah itu tinggal ditunjukin di situ. Itu sangat bermanfaat gitu. Apalagi kalau teman-teman memang nanti bidangnya adalah di data analitik atau di paling tidak data analitik, di perencanaan, bahkan di penjualan sekalipun gitu ya, itu juga sangat penting gitu memvisualisasikan itu. Mungkin itu kita Nur. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya.
Ada lagi mungkin yang ingin bertanya secara langsung, teman-teman? Oke, belum ada. Mungkin satu lagi Pak Agus dari kolom chat ini pertanyaannya sebenarnya sudah terjawab semua tadi dengan Pak Agus terkait dengan jenis baik jenis perusahaan seperti apa Pak Agus yang disarankan untuk dapat menggunakan aplikasi Tableau ini. Dan mungkin ada alternatif lain selain Tableau. Kemarin mungkin Pak Agus sudah menjelaskan ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan ya untuk memvisualisasi data. Ya, mungkin itu saja Pak Agus. Ya baik. Ya tentu saja perusahaan-perusahaan sekarang hampir semua perusahaan gitu ya. Jadi hampir semua perusahaan itu perlu melakukan visualisasi data terhadap proses-proses atau data-data perusahaan. Jadi menurut saya sih, saya nggak bilang semua tapi kira-kira kalau kita lihat bahkan UMKM pun sekarang juga sudah mulai gitu ya untuk bisa memvisualisasikan data ini, karena memang visualisasi data itu penting baik untuk campaign promosi gitu ya maupun untuk pelaporan yang sifatnya diharuskan oleh otoritas, misalkan seperti di perusahaan di Bursa Efek, kemudian di OJK, kemudian peraturan-peraturan mungkin di kementerian gitu ya, misalkan di pertambangan gitu ya, mereka harus melakukan pelaporan-pelaporan terhadap hasil kerjanya, apalagi yang menggunakan geospasial gitu ya. Nah itu juga menurut saya sih semua perusahaan yang kira-kira memerlukan diwajibkan untuk melakukan pelaporan pertama ya oleh otoritas jasa keuangan, otoritas kementerian gitu ya, atau juga memang keperluan untuk promosi. Jadi kira-kira itu sih yang perusahaan-perusahaan yang memang saat ini menggunakan visualisasi lebih banyak seperti ini gitu ya. Nah mengenai apa saja sih yang lain ya banyak sebenarnya visualisasinya. Jadi ada beberapa nanti saya kalau waktunya masih sempat ada yang memang sekarang dikembangkan oleh Peruri gitu ya, yaitu yang Grab Analytic gitu ya menggunakan Neo4j. Itu salah satu juga, tapi tidak hanya visualisasi tapi lebih ke analitiknya. Nanti mungkin sekilas nanti saya sampaikan 15 menit mungkin. Kemudian ada juga yang banyak digunakan di akademik gitu ya, SPSS, kemudian nanti juga ada yang baru yang gratis. Kalau tahun lalu pernah saya sampaikan tuh yang NIME gitu ya. Mungkin nanti bisa di search atau mungkin saya bisa tunjukkan. NIME itu juga salah satu tulisannya KNIME ya, NIME ya. Itu juga punya alat visualisasi yang bagus, selain dia juga menggunakan analitik gitu. Jadi itu menurut saya yang bisa saya sampaikan jawabannya. Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin dari pertanyaan cukup dulu ya. Mungkin dari Agus ada tambahan mungkin atau ada closing kalau ada yang disampaikan. Monggo. Ya, mungkin ini ada tambahan materi sebenarnya tentang Grab Analytic gitu ya, yang sedikit memberikan wawasan tambahan. Nanti saya coba share ya. Sudah kelihatan? Halo? Sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Oke, aman. Oke, jadi ini salah satu tools juga yang saat ini memang lagi dikembangkan oleh Peruri, yaitu untuk Grab Analytics Solution gitu ya. Ini sedikit memberikan wawasan aja. Jadi kalau kita lihat database itu kan kita ada yang sudah kita kenal ya, seperti yang dipakai tadi juga itu relational database. Jadi ada tabel-tabel gitu ya. Kemudian ada nilainya gitu, menghubungkan nilai dengan variabel tadi kalau di Tableau dimensi dan measures gitu ya. Sebelah kiri dimension, sebelah kanannya measures. Nah, ini ada satu teknologi baru di mana tidak lagi membuat seperti ini atau merelasikan itu berdasarkan dimension dan value, tetapi berdasarkan
relasi antara hubungan satu data dengan data yang lain gitu ya, dinamakan graph database gitu ya. Nah, ini salah satu solusi juga pertanyaan yang tadi gitu ya. Kalau tadi kan kalau jumlah datanya banyak berarti kan ini dimensinya makin banyak gitu ya, yang harus dihubungkan dengan nilainya gitu. Nah, ini tentu saja perlu resource dari komputer yang cukup tinggi gitu ya. Kalau enggak ya tadi saya sampaikan dipecah-pecah gitu ya, dimensinya dipecah-pecah, baru nanti kalau udah dapat digabungkan. Nah, ini ada satu teknologi baru di mana tidak perlu membuat tabel-tabel seperti ini, tapi cukup menghubungkan aja gitu ya, menghubungkan sehingga dari sini nanti skema relasi dari masing-masing data itu bisa langsung ketahuan gitu ya, tanpa harus atau bisa dipetakan gitu tanpa harus melakukan penampilan seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan graph database gitu ya. Nah, ini tadi saya sampaikan kalau data itu jumlahnya banyak gitu, maka semakin banyak baris atau tabel-tabelnya, maka yang sebelah kiri gitu ya, maka kebutuhan dari respon time-nya itu akan makin lambat atau kebutuhan dari mesinnya juga makin meningkat gitu. Nah, dengan graph database itu bisa mengurangi kebutuhan tadi, kira-kira seperti itu. Nah, ini sebenarnya tabel-tabel tadi ya seperti Excel, kemudian dipakai Tableau tadi itu semuanya itu teknologi yang digunakan tahun 86 gitu dengan menggunakan SQL gitu. Ya, query language gitu ya. Nah, sekarang kita sudah yang graph data tadi itu namanya sudah graph query language gitu ya. Kalau ini tadi kan structural query language gitu ya, yang terstruktur gitu ya datanya. Kalau ini sudah tidak perlu lagi menggunakan data yang terstruktur, tapi menggunakan model relational graph. Nah, ini nama aplikasinya apa? Itu adalah Neo4j gitu ya. Kalau tadi Tableau, kalau ini Neo4j. Nah, ini yang dikembangkan untuk graph database. Ya, ini biasalah teknologi challenge dan dalam transformasi digital tentu saja dibutuhkan satu kebutuhan kemampuan untuk melakukan analisa data yang lebih cepat dan lebih memberikan insight gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga bagaimana mengelola data analitik, challenge-nya biasanya seperti apa gitu ya. Ya, tadi kontennya, kemudian interoperability-nya, kemudian expandability-nya gitu ya. Bagaimana kalau ini masing-masing punya masing-masing bagian gitu ya, masing-masing ada bagian yang terkait dengan customer, kemudian logistik, kemudian produk dan lain-lain, punya database tabel-tabel sendiri, merelasikan ini kalau menggunakan yang struktural itu akan memakan waktu dan memakan resource, maka digunakan untuk mengatasi challenge ini gitu. Yaitu menggunakan graph analytic. Nah, kira-kira seperti ini yang kita kembangkan, teman-teman nggak perlu ini, jadi strukturnya seperti ini, ada mulai data source-nya, kemudian bagaimana memasukkan data source tadi ke dalam graph database ini, dan nanti visualisasinya seperti apa. Jadi struktur umumnya seperti itu, ada data source-nya, ada bagaimana mengkolekkan data source dengan aplikasinya, gitu ya. Kemudian bagaimana memvisualisasikan berdasarkan use case-nya. Ini yang use case yang kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, use case mengenai misalkan churn analisis, kemudian menggunakan untuk compliance, untuk analitik, nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh datanya, use case-nya di sini misalkan untuk customer product journey, jadi bagaimana kita mengetahui customer product, kemudian kita misalkan mendeteksi fraud yang ada, kemudian juga untuk misalkan untuk anti money laundry, ini khususnya perbankan begitu ya, kemudian untuk keamanan data. Nah, ini baru saja kemarin kita dengar ya, Bank BSI, Bank sedang kena attack gitu ya, sampai 4 hari nggak bisa bertransaksi gitu ya dengan normal. Nah, ini cyber security. Nah, ini juga bisa digunakan berdasarkan data-data yang ada. Jadi
data-data semua yang tadi masing-masing tabelnya itu tidak perlu dibuat join table dan lain-lain, cukup dimasukkan, dikonekkan ke dalam Grab database ini, kita bisa mengambil relasinya masing-masing ini untuk mengetahui yang sebelah kanan ini, visualisasinya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi lebih mudah karena tidak perlu menstrukturkan datanya terlebih dahulu, cukup dihubungkan masing-masing data itu di-connect ke sistem Grab database-nya, kemudian kita tentukan use case-nya. Nah, dari situ udah bisa dilakukan pengolahan dan visualisasi datanya, kira-kira seperti itu. Nah, ini misalkan kita pengen untuk customer product journey-nya, nah di sini core-nya di Grab Analytics-nya, nanti kita bisa lihat bagian mana di perusahaan itu sebenarnya sangat menentukan dari customer journey. Apakah itu pada saat pengembangan produknya, pada saat pendistribusian produknya, pada saat penjualan, atau pada saat melakukan complaint handling gitu ya. Nah, ini akan terpotretkan di sini berdasarkan data-data yang dipunyai gitu. Ya, intinya nanti akan terbentuk pola-pola relasi antar data tadi, sehingga akan muncul ya semacam gambaran begitu mana yang paling menonjol dari semua interrelasi tadi itu terhadap customer journey. Demikian juga untuk money laundry gitu ya, atau fraud detection, ini juga sama. Biasanya transaksi-transaksi tadi akan dipetakan gitu ya. Ini kalau kemarin ada beberapa ya. Jadi misalkan contohnya transaksi ya yang fraud yang sebelumnya kita dengar lah ya, yang di pajak gitu ya, itu bisa langsung ketahuan siapa saja pihak-pihak yang terafiliasi atau terrelasi dengan yang melakukan fraud gitu. Nah, ini juga bisa langsung ketahuan gitu dari database transaksinya yang ada di perbankan misalnya. Gitu. Ini untuk case-case ya, nanti hubungannya kemana saja, transaksinya oleh siapa saja, dan akan kelihatan. Gitu. Nah, use case yang ketiga adalah cyber security attack gitu ya. Jadi bagaimana keamanan data itu bisa kita lihat kebocoran datanya dari mana gitu ya. Contohnya kemarin Bank BSI, semua channelnya baik itu mobile banking, kemudian internet banking, kemudian juga yang EDC, kemudian juga ada di kantornya sendiri gitu di ininya, ternyata setelah dimasukkan datanya ternyata itu bisa diketahui sumber attack-nya dari mana gitu, atau serangan hackernya itu mulai dari mana gitu. Nah, ini juga pemetaan ini tidak perlu membuat struktur datanya, tapi cukup dari data-data log atau data-data semua transaksi dimasukkan, diingest ke Grab database ini, maka bisa dilakukan analisa dan visualisasi di mana attacker itu dan target-target kliennya berikutnya siapa, atau penyebarannya lewat mana saja gitu. Oke. Nah, ini tadi kelompok-kelompok penyebarannya bisa dipetakan gitu ya, sehingga bisa mengetahui oh ternyata di sini nih yang menyebabkan journey attack itu atau serangan dari cybernya itu masuk gitu ya, titik masuknya di situ gitu, sehingga pada saat nanti berikutnya bisa dilakukan pencegahan. Oke, itu contoh-contoh use case-nya ya. Oke, jadi itu sekilas mengenai Grab Analytics. Jadi bedanya dengan yang struktural analytics, kalau struktural tadi kita harus membentuk tabel-tabel ya. Ya gampang memvisualisasikan tabel itu ya kayak Excel, tabel ada kolom, ada baris gitu ya. Nah, kalau yang Grab Analytics itu tidak perlu dibuat tabel-tabel, tapi cukup semua datanya, apakah itu bentuknya log atau bentuknya yang non struktural gitu ya, itu bisa dimasukkan langsung ke dalam database dan nanti dicari relasinya menggunakan Grab database ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk memberikan wawasan. Kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik nanti mau kerja praktek atau mau apa ke Peruri gitu, bisa
mau mendalami lebih lanjut tentang grep analitik, kita bisa silakan aja, terbuka peluangnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Fajar sebagai tambahan informasi. Ada lagi sebenarnya lain, tapi nanti mungkin di lain kesempatan saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya, sangat detail sekali terkait dengan kebutuhan data, terkait dengan pengolahan data ya yang sangat krusial ya kaitannya dengan kinerja dari perusahaan ya. Hampir semua perusahaan ya di baik di Indonesia maupun di luar negeri itu kaitan dengan data itu sangat vital ya. Nanti juga diperkenalkan beberapa software ya, aplikasi yang digunakan di perusahaan, kemudian bagaimana cara memvisualisasikan data itu sehingga orang awam pun ya Pak Agus ya, orang awam tidak punya background IT itu bisa melihat ya, bisa melihat misalkan di data perusahaan tersebut itu apakah berkinerja baik atau buruk misalkan, atau profitnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu kan keterbukaan data dan informasi itu kan juga ada undang-undangnya ya, dan itu juga diakui oleh pemerintah ya, seperti itu. Ya, dan juga untuk perkembangan teknologi ya, sekarang tadi sudah disinggung sama Pak Agus ya terkait dengan Excel itu sudah disupport oleh ChatGPT. Ya, ChatGPT gitu ya. Nah, itu juga kemarin juga sempat saya mencoba Pak. Itu memang cepat itu perkembangannya, itu nanti mungkin hampir di semua software itu yang ya bisa disusupi oleh teknologi AI gitu ya. Untuk perkembangan seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada Pak Agus selaku praktisi dari industri dari PT Peruri Digital Security. Mudah-mudahan ilmu dan sharing terkait dengan pengetahuan basis data itu bisa diterima oleh mahasiswa dan mendapatkan manfaatnya ya. Nanti mungkin setelah ini teman-teman masih semester 2 Pak Agus. Jadi semester 2, nanti juga ada kegiatan magang industri atau PM di semester 7 nanti semester nanti mungkin teman-teman di sini ada yang berminat belajar ya terkait dengan olah data dan jenisnya di perusahaannya dipimpin oleh Pak Agus. Mungkin Pak Agus bisa mengirimkan slide materinya, mungkin nanti akan teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut lagi ya. Mungkin tadi ada yang tertinggal atau telat join gitu jadi bisa kembali materi dari Pak Agus. Sebelum kita tutup mungkin teman-teman kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Silakan bisa mengaktifkan kameranya. Ayo. Nah, ini terlihat nih. Ya, ayo. Slide 1 masih banyak yang belum diaktifkan. Ya, kita akan berfoto bersama dengan Pak Agus. Oke. Baik. Slide 1, Pak Fajar mulai untuk mengambil gambarnya. 1, 2, 3. Oke. Baik. Oke, kemudian kita ambil slide yang kedua. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Baik. Slide ketiga sudah tidak ada penampakan orangnya ya, hanya gambar. Nah, kita abaikan saja. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Agus atas sharing materi yang telah disampaikan ya. Terima kasih, sama-sama. Mendapatkan manfaatnya, bisa belajar ya terkait dengan pengolah data gitu ya. Orang-orang dari administrasi perkantoran ya itu juga tidak kalah ya, misalkan belajar IT gitu ya. Ya jangan merasa minder atau pesimis gitu Pak Agus nih. Jadi punya motivasi seperti itu. Baik, saya akhiri kami selaku perwakilan dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran, mohon maaf kepada Pak Agus ya apabila dalam
mendampingi ya teman-teman selama 2 pertemuan ya, banyak kekurangannya, dan mudah-mudahan Pak Agus dan keluarga selalu dapat kesehatan ya untuk kita dan dunia akhirat. Baik, saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yeah.